Wabarakatuh. Jadi saya cerita kalau kemarin capres yang datang ke sini, sekarang langsung presiden yang datang. Presiden Janjo. Mbah Tejo sudah menyempatkan diri rawuh. Memang dari kemarin itu ini jadi datang apa enggak gitu. Dan sengaja memang acaranya tidak kita woro-woro karena nanti berurusan lagi sama Bawaslu, sama polisi, itu kan nggak menarik gitu ya. Kita ini janjinya acaranya itu ya acara kedatangan tamu gitu. Ada Mbak Tejo singgah ke sini gitu, terus kita sambut, dan kebetulan juga lagi ulang tahun saya yang ke-28. Alhamdulillah diparingi keberkahan umur, sekarang 48 umur saya, Mbak Tejo 48 tahun, ya masih muda lah. Kebetulan juga ini barengan sama Isra Mi'raj. Jadi tadi malam kita tasyakuran, tadi malam ada acara juga, kita merayakan Isra Mi'raj, lalu barian itu makan bersama di jalan ya. Biasanya tradisi untuk tolak bala. Di Isra Mi'raj ini kan satu peristiwa penting, peristiwa yang oleh banyak orang dianggap peristiwa konyol gitu ya, karena seperti mitos gitu. Masa iya Nabi itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina kira-kira 2000 kilo dalam waktu 1 malam. Habis itu naik ke langit ke-7 gitu. Tapi apapun itu, bahkan orang-orang para peneliti sosiologi agama misalnya, dampak dari Isra Mi'raj itu secara kebudayaan sangat penting. Pertama apa? Pertama adalah dalam cerita Nabi itu, Nabi sampai di langit ke-6 itu sampai di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha, atau tempat di mana di situ tumbuh sebuah pohon sidrah, atau pohon apa ya, pohon sidrah itu konon jumlah daunnya itu sebanyak makhluk Tuhan gitu. Tapi satu hal yang paling penting adalah bahwa pohon itu disebut sebagai pohon kehidupan dan pohon ilmu pengetahuan. Jadi rahasia-rahasia langit itu gogrokan dari pohon itu, kira-kira seperti itu. Rahasia-rahasia langit itu kemudian menjadi terbuka untuk manusia. Dan disitulah Nabi kemudian melakukan satu tawar-menawar, negosiasi dengan Tuhan. Yang awalnya itu sholat ada 100 rakaat sehari, didiskon jadi 50, akhirnya didiskon jadi 17 rakaat dalam waktu 5 kali sehari. Di beberapa tradisi misalnya Yahudi, itu sholatnya ya sampai sekarang ada yang sholat sehari 100 kali. Jadi ada negosiasi bahwa Tuhan itu ternyata bisa diajak negosiasi ya, kira-kira seperti itu. Pembagian waktu dalam sholat itu nanti pengaruhnya besar sekali. Dalam konteks umat Islam itu juga pembagian waktu kaitannya dengan kerja. Wong harus krungu adzan duhur, saatnya istirahat. Adzan subuh memulai hidup. Adzan asar ya siap-siap, sebentar lagi suruh, nanti maghrib orang istirahat. Nah, kerja ini kemudian melahirkan juga gerak kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, hal yang paling penting dicatat dari Isra Mi'raj itu adalah perubahan kiblat.
dari Masjidil Aqsa yang tadinya itu kiblatnya di Palestina menjadi Mekah. Kiblat kebudayaannya berubah juga gitu. Nanti kebudayaan yang dihasilkan juga berubah. Nah, nanti kita minta tanggapan Mbah Tejo sebagai maestro atau empu kebudayaan. Karena kebetulan kami ini dalam beberapa bulan terakhir dipertemukan, saya sama Mbah Tejo ini sedang membuat satu gerakan namanya Daulat Budaya Nusantara. Jadi ruatan wayangan di 9 titik di Indonesia. Mbah Tejo yang galang. Jadi yang susah beliau, yang enak saya. Karena saya tugasnya hanya ngomong seperti ini gitu. Tapi Mbah Tejo luar biasa. Dari jam 8 malam sampai subuh duduk gitu ya, wayangan, dan yang dibawakan selalu lakon-lakon berat, mau ngelakon ruwat gitu ya. Di beberapa tempat sebenarnya dilarang, tapi juga kita tabrak saja, niatnya baik gitu. Nah, nanti Mbak Tejo bisa cerita banyak. Intinya pertama saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah bahwa masih diberi keberkahan umur sampai saat ini. Kemudian yang kedua, sangat bersyukur karena hadir seorang maestro kebudayaan, ada Mbah Sujiwo Tejo yang berkenan singgah. Yang ketiga tentu kehadiran Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara semuanya. Ini tadi nggak pakai woro-woro, nggak pakai pengumuman di masjid, nggak pakai WA-WA-an. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih sebelumnya. Jadi monggo Mbak Tejo. Tapi bocorannya ini mau ada album baru. Album baru yang akan dirilis beberapa hari lagi.